Nah, yang akan kita bahas yaitu adalah prinsip biomekanika yang dibagi menjadi teori pressure tension, teori dinamika cairan, dan teori piezoelektrik. Selanjutnya kita akan membahas kekuatan dan daya yang dibagi menjadi gaya, center of resistance, dan center of rotation. Selanjutnya kita akan membahas juga mengenai sistem kawat ortodansi yang dibagi menjadi stainless steel, cobalt chromium, beta titanium, dan nikel titanium. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pergerakan gigi yang dibagi menjadi fisiologi tulang dan remodeling, dan peranan tulang dan jaringan pendukung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan pergerakan gigi, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai anchorage gigi. Di sini siapa yang mau masuk FKG karena tidak mau ketemu dengan fisika lagi? Eits, tapi sayang sekali, karena di prinsip biomekanika ortodensia, kita akan mempelajari prinsip fisika yang mampu mengendalikan pergerakan gigi dan rahang. Jadi, biomekanika ortodonsi itu akan mempelajari efek biologis dari jaringan pendukung gigi akibat dari perawatan ortodonsi secara mekanik. Reaksi jaringan pendukung gigi ini dibagi menjadi reaksi sel, pergerakan gigi, resorpsi tulang alveolus, aposisi tulang alveolus, perubahan pada serabut periodontium, dan remodeling sekunder. Sekarang kita akan membahas mengenai reaksi sel. Gigi di dalam mulut didukung oleh jaringan pendukung gigi atau jaringan periodontal yang saling berhubungan. Yang pertama adalah adanya sementum pada akar gigi. Kemudian ada membran periodontal atau serabut periodontal, adanya tulang alveolar, dan yang terakhir adalah gingiva. Jadi periodontium ini fungsinya adalah sebagai bantalan atau peredam kecup terhadap tekanan pengunyahan. Gigi dikatakan seimbang apabila semua resultan dan momen gaya dari tekanan pengunyahan itu sama dengan nol. Jika semua tekanan yang mengenai mahkota gigi menimbulkan keseimbangan, maka jaringan periodontium tidak perlu mengadakan reaksi untuk mencapai keseimbangan pada mahkota gigi. Maka dari itu, keseimbangan dapat dicapai dengan kemampuan reaktif periodontium dan proses untuk mencapai keseimbangan ini akan berlangsung terus-menerus selama hidup secara fisiologi. Alat ortodontik adalah alat untuk menimbulkan kekuatan mekanik ke periodontium agar gigi bergerak sesuai dengan yang dikehendaki. Terlihat ada proses biologis antara kekuatan mekanik dengan bergeraknya gigi. Perawatan ortodontik aktif pada dasarnya adalah adanya kemampuan jaringan periodontium untuk mengadakan remodeling. Prinsipnya adalah bahwa aktivasi sel yang melakukan remodeling menyebabkan gigi berpindah tempat. Sedangkan kekuatan mekanik adalah merupakan rangsangan yang mengaktifkan sel tersebut. Ada 3 teori prinsip biomekanika. Yang pertama adalah teori pressure tension. Jadi ketika gaya diberikan pada gigi, tulang akan mengalami deposisi pada sisi tegangan atau tension pada ligamen periodontal dan akan mengalami resorpsi juga pada sisi tekanan atau pressure. Seperti pada gambar, kita bisa lihat ya, untuk yang AB ini adalah tulang alveolar, PL adalah ligamen periodontal, dan T ini adalah gigi. Nah, pada sisi tension terjadi deposisi tulang osteoblastik yang ada pada tanda panah. Sedangkan pada sisi pressure terjadi resorpsi frontal osteoklastik yang ada pada tanda panah. Dan saat terjadi hyalinisasi akan terjadi pada area tekanan yang berlebihan yang ada pada tanda panah berwarna hitam. Ada 2 jenis gaya, yaitu gaya ringan dan gaya berat. Apabila terjadi gaya yang ringan, maka sel multinukleat akan meresorpsi tulang secara langsung. Sedangkan apabila terjadi gaya yang berat, akan terjadi hyalinisasi sehingga terjadinya tekanan pembuluh darah yang berlebih mengakibatkan kematian sel dan akan terbentuk area bebas sel. Sehingga akan terjadi resorpsi pada area yang menurun, kemudian akan terjadi pergerakan gigi yang lebih lambat, dan akan terjadi rasa sakit dan ketidaknyamanan yang lebih besar. Yang kedua adalah teori dinamika cairan atau aliran darah.
Pada teori ini ada beberapa poin penting, yaitu pergerakan gigi terjadi akibat perubahan dalam dinamika cairan ligamen periodontal. Yang kedua adalah di mana teman-teman ketahui ya bahwa ligamen periodontal menempati ruang periodontal yang dibatasi antara dua jaringan keras, yaitu gigi dan soket alveolar. Pada ruang periodontal mengandung sistem cairan yang terdiri dari cairan intersisial, elemen seluler, pembuluh darah, dan substansi dasar. Konten tersebut yang ada pada ligamen periodontal membuat kondisi hidrodinamik yang unik yang menyerupai mekanisme hidrolik dan penyerap shock. Pada teori dinamika cairan, ada 3 jenis gaya. Apabila gaya dihilangkan, maka cairan diisi kembali melalui difusi dari dinding kapiler dan bersirkulasi kembali pada cairan intersisial. Apabila gaya dalam durasi yang singkat, maka cairan pada ruang periodontal diisi kembali secepatnya ketika gaya hilang. Dan apabila gaya besar dan durasinya lama, maka cairan intersisial dalam ruang ligamen merembes keluar dan bergerak ke arah apex dan margin cervical dan menyebabkan penurunan pergerakan gigi. Nah, yang ketiga adalah teori yang paling terkenal dan paling sering ditanyakan dalam soal, yaitu adalah teori piezoelektrik. Yang perlu kita ketahui adalah hukum Wolff yang menyatakan bahwa tulang sewaktu-waktu membentuk dan merubah dirinya oleh karena tekanan dan bertambah atau berkurang masanya untuk mengimbangi tekanan tersebut. Potensial listrik yang timbul akibat tekanan disebut dengan piezoelektrik. Aliran listrik diduga akan memberikan muatan kepada suatu makromolekul untuk berinteraksi dengan suatu reseptor pada dinding sel, sehingga sel yang berperan dalam proses remodeling akan beraksi. Bisa kita lihat pada gambar bahwa ada yang bersimbol positif dan juga yang negatif. Area konkav atau cekung dalam tulang berkaitan dengan daya negatif dan menimbulkan deposisi tulang. Sedangkan area yang konveks atau cembung berkaitan dengan daya yang positif dan menimbulkan resorpsi tulang.